Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fahmi Supainadi akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan fisiologi organ reproduksi pada pria. Yang pertama yaitu apa sajakah hormon-hormon yang berperan pada sistem reproduksi pria atau laki-laki. Yang pertama yaitu hormon perangsang folikel. Hormon ini sangat penting agar organ reproduksi pria dapat menghasilkan sperma. Tiap hari produksi sperma yang dihasilkan bisa mencapai 700-300 juta dan dengan masa pembentukan tiap sperma sekitar 65-75 hari. Yang kedua yaitu hormon LH atau Luteinizing hormone. Pada hormon ini LH merangsang reproduksi testosteron yang mempengaruhi tingkat produksi sperma pria. Selanjutnya yaitu yang ketiga hormon testosteron. Hormon ini fungsinya pada pria antara lain yaitu dapat mengendalikan gairah seksual, produksi sperma, kepadatan tulang dan juga massa otot. Hingga hormon ini mampu mempengaruhi perubahan fisik dan emosional pria secara signifikan. Hormon estrogen yaitu fungsinya adalah dapat mengontrol kesehatan sperma. Namun jika berlebihan atau estrogennya terlalu tinggi, dapat terjadi penurunan kualitas sperma dan disfungsi ereksi. Kesehatan hormon reproduksi pria dapat dijaga dengan pola makan yang sehat, olahraga teratur, terus mengelola stres dan memenuhi waktu tidur yang sangat cukup. Selanjutnya yaitu nomor 2, bagaimana proses spermatogenesis terjadi. Apa sih itu spermatogenesis? Spermatogenesis merupakan pembelahan gamet pada anak laki-laki. Proses ini merupakan penanda bahwa anak-anak tersebut telah beranjak dewasa atau pubertas. Proses spermatogenesis ini terjadi di dalam epididymis. Spermatogenesis berasal dari dua kata yaitu sperm yang artinya cairan dan genesis yang memiliki arti pembelahan. Proses ini akan ada dua pembelahan yaitu mitosis dan meiosis. Prosesnya itu pertama spermatogonium. Spermatogonium memiliki kromosom yang berjumlah 23 pasang. Spermatogonium merupakan awal dari proses ini. Selanjutnya yaitu spermatosit primer. Spermatosit primer ini merupakan memiliki kromosom yang berjumlah 23 yang pembelahan spermatogonium secara mitosis. Selanjutnya yaitu spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder memiliki kromosom yang berjumlah 23. Pada tahap ini keadaan kromosom tidak berpasangan karena sudah mengalami pembelahan di meiosis 1. Tidak lama kemudian akan terjadi lagi pembelahan lagi yaitu meiosis 2. Hasil dari pembelahan tersebut yaitu spermatid. Spermatid ini memiliki kromosom yang berjumlah 23. Spermatid memiliki keadaan yang sama dengan spermatosit sekunder yaitu keadaan kromosom yang berpasangan. Pada tahap ini spermatid tidak mengalami pembelahan lagi, melainkan berdiferensiasi menjadi spermatozoa. Spermatozoa memiliki kromosom yang berjumlah 23. Spermatozoa yang sudah selesai akan memicu tempat penyimpanan sperma sementara. Spermatogenesis menghasilkan 4 spermatozoa. Sperma akan
keluar pada kondisi epididymis, sudah tidak bisa menampung sperma, dapat membuahi ovum jika terjadi fertilisasi. Itu nomor 3. Bagaimanakah cara menjaga kualitas sperma? Caranya dengan melakukan aktivitas olahraga, terus melakukan pola hidup sehat, makanan yang bergizi, dan kalau di sini di Indonesia terutama yaitu banyak makan toge atau kol. Kalau di Cirebon, kalau di sini nyebutnya toge. Terus minimal tidur 8 jam atau sampai 9 jam ya sekiranya cukup bagi tubuh. Selanjutnya yaitu menjaga pola pikir agar tidak stres atau bisa mengendalikan stres. Ya, selanjutnya yaitu nomor 4, bagaimana alur pengeluaran semen atau sperma, yaitu melalui tubulus seminiferus, saluran di dalam testis, epididymis, vas deferens, vesica seminalis, ductus ejaculatorius, dan uretra. Sperma diproduksi di dalam testis, lebih tepatnya di dalam saluran tubulus seminiferus. Nah, setelah selesai diproduksi, maka sperma akan ditampung sementara di epididymis yang berupa saluran berlekuk-lekuk di luar testis. Sperma akan mengalami masa pematangan di dalam epididymis. Setelah matang, sperma akan dialirkan menuju saluran panjang vas deferens, akan mengalirkan sperma menuju vesica seminalis. Di dalam vesica seminalis ini, sperma akan disimpan dan ditampung serta akan diberi nutrisi yang dihasilkan oleh vesica seminalis ini berupa cairan semen. Nah, setelah vesica seminalis penuh, maka sperma beserta cairan semen akan dikeluarkan melalui ductus ejaculatorius yang akan membuat pengeluaran sperma menjadi sebuah luncuran yang lebih kuat. Sperma beserta cairan semen akan melalui uretra yang panjang. Nah, sepanjang perjalanan sperma di uretra, maka sperma akan mendapatkan cairan nutrisi tambahan dari kelenjar prostat serta mendapatkan cairan yang bersifat basa dari kelenjar prostat serta kelenjar Purpur yang berfungsi untuk menetralkan keasaman pada organ reproduksi. Kelenjar Purpur juga mengeluarkan cairan perisilin yang membantu sperma dalam gerakan peluncurannya. Ya, selanjutnya yaitu apa sajakah gangguan pada sistem reproduksi manusia. Itu pertama BPH, burning prostate hypertrophy, atau yang dikenal dengan kencing batu. Penyakit ini adalah gangguan dari kelenjar prostat yang membuat aliran kencing kurang lancar. Biasanya terjadi pada pria berusia 50 tahun ke atas. Gejalanya yaitu buang air kecil tidak tuntas, buang air kecil lebih dari 2 kali per malam, nyeri saat buang air kecil, kadang muncul darah dan nanah di air kencing. Cara mencegahnya yaitu jangan menunda saat ingin buang air kecil. Hindari minuman beralkohol dan berkafein, utamanya setelah jam makan malam. Kurangi stres, rutin berolahraga, misalnya senam ringan 30 menit sampai berkeringat. Selanjutnya yaitu disfungsi ereksi.
ini lebih dikenal dengan istilah impoten atau tidak bisa mengeluarkan sperma. Gejala yang paling terlihat adalah tidak mampu berereksi atau mempertahankan ereksi saat bercinta. Cara mencegahnya yaitu jangan sampai stres, depresi, mudah gelisah, atau terlalu banyak pikiran. Minuman alkohol dan jauhi narkoba serta berhenti merokok. Rutin berolahraga, misalkan jalan kaki ataupun jogging. Selanjutnya yaitu infertilitas adalah penyakit ketidaksuburan pada pria. Biasanya terjadi akibat ada masalah pada testis, terjadi penyumbatan pada saluran sperma, adanya masalah hormonal, infeksi pada gangguan genetik, gaya hidup yang tidak sehat, dan faktor lingkungan. Gejala yang paling bisa dideteksi adalah sulit mendapatkan keturunan. Untuk mengetes kondisinya, biasanya dilakukan pemeriksaan kualitas air mani di laboratorium. Selanjutnya yaitu epididymitis adalah penyakit pembengkakan jaringan epididymis yang menghubungkan testis dengan tempat penyimpanan sperma atau vas deferens. Bisa terjadi pada pria usia 19 tahun sampai 35 tahun akibat infeksi penyebaran bakteri atau penyakit menular seks. Gejalanya yaitu ada darah di air mani, muncul rasa tidak nyaman di perut bagian bawah atau pinggul, ada benjolan di dekat testis, nyeri saat ejakulasi, nyeri saat buang air kecil, bagian yang di belakang penis bengkak dan sakit testis, nyeri saat buang air besar, terus demam. Selanjutnya yaitu priapisme. Priapisme adalah ereksi tanpa rangsangan seksual yang terjadi terus-menerus, menyakitkan, dan berlangsung selama dari 4 jam. Kondisi ini terjadi akibat darah di penis itu tidak dapat mengalir. Jika tidak segera diobati, bisa mengalami disfungsi ereksi permanen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.